Selamat pagi Bu Ridi, selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan personil kelompok kami. Yang pertama yaitu Emilia Mimi Sintiami, selanjutnya Happy Deyana, selanjutnya Pelagia Ayu Aryani, selanjutnya Sylvia Henkis, dan yang terakhir adalah Theo Lindasari. Kami dari kelompok internal audit yang akan membahas pekerjaan lapangan. Proses dan manfaat pekerjaan lapangan. Yang pertama, proses pekerjaan lapangan, yaitu merupakan proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi entitas, mengevaluasinya, dan melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar atau tidak. Yang kedua, tujuan pekerjaan lapangan, yaitu tujuan pekerjaan lapangan adalah untuk membantu memberikan keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai dengan audit yang ingin dicapai. Unit-unit pengukuran dari kuantifikasi elemen-elemen terpisah yang diterapkan pada operasi tersebut. Selanjutnya, pembuatan strategi untuk melakukan pekerjaan lapangan. Strategi yang pertama yang dibutuhkan dalam pekerjaan lapangan yaitu kebutuhan pegawai. Apa itu kebutuhan pegawai? Yaitu sebelum melakukan pekerjaan lapangan sebaiknya direncanakan dan berapa banyak staf yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan lapangan tersebut. Perlu diperhatikan juga jumlah serta kuantifikasi berupa keahlian, pengalaman, dan disiplin ilmu yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan lapangan tersebut. Strategi yang kedua dibutuhkan dalam pengerjaan lapangan yaitu kebutuhan sumber daya dari luar. Apa itu kebutuhan sumber daya dari luar? Yaitu jika staf audit yang ada atau yang dimiliki perusahaan tidak memiliki keahlian khusus, maka harus melibatkan pihak luar dengan keahlian khusus yang dibutuhkan. Misalnya staf ahli di bidang psikologi, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Namun, dalam melibatkan pihak luar ini, kita harus tetap memperhitungkan estimasi berupa besarnya anggaran yang dibutuhkan dan serta berapa pentingnya pihak luar ini terlibat dalam proses audit. Selanjutnya, atau ketiga, strategi yang dibutuhkan yaitu perorganisasian staf audit, yaitu selain staf audit yang berkompeten, dibutuhkan pula perorganisasian yang baik di dalamnya. Misalnya dengan membagi tugas dengan sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki oleh staf audit. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka diharapkan audit yang dilakukan akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan audit. Yang keempat yaitu wewenang dan tanggung jawab, yaitu karena dalam suatu proses audit melibatkan banyak staf, maka diperlukan suatu koordinasi berupa struktur komando dari tim audit. Dengan begitu maka akan terjadi otorisasi dalam setiap lini dan staf dari tim audit tersebut. Strategi yang kelima yaitu struktur pekerjaan lapangan. Dalam struktur pekerjaan lapangan ini yaitu menjelaskan mengenai urutan-urutan program audit yang telah direncanakan, seperti aktivitas yang saling berurutan serta berhubungan dengan rencana yang akan dilaksanakan, yaitu aktivitas didefinisikan dengan program dan simbol-simbol yang saling berhubungan untuk menunjukkan adanya tahapan-tahapan dalam perencanaan pekerjaan lapangan. Strategi yang keenam yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan lapangan. Strategi ini yaitu merupakan aktivitas yang akan dilakukan secara bersama dengan aktivitas lainnya. Maka diperlukan teknik PERT untuk mencapai estimasi tahapan-tahapan kerja dan waktu keseluruhan
Porsi waktu harus mencakup aspek administratif, estimasi ini digunakan untuk kegiatan non-operasi, dan pendokumentasian serta penulisan draft laporan audit yang berisi hasil-hasil dari pekerjaan lapangan. Strategi yang ketujuh yaitu metode pengerjaan lapangan. Dalam strategi ini ada 6 metode yang dapat digunakan, yaitu yang pertama observasi, konfirmasi, verifikasi, investigasi, analisis, dan evaluasi. Keenam metode ini bisa dipilih oleh auditor. Penting bagi auditor untuk memilih metode mana yang sesuai dengan apa yang akan mereka gunakan di lapangan, serta penting juga untuk menyiapkan kelengkapan dalam menggunakan metode yang dipilih. Strategi yang ke-8 yaitu metode pendokumentasian. Bagaimana ini melibatkan akumulasi bahan bukti dan menyiapkan kertas kerja. Dan bagaimana ini membutuhkan antisipasi hasil-hasil metode pekerjaan lapangan dan juga penggunaan hasil akhir dari audit tersebut. Strategi yang ke-9 yaitu penyiapan laporan. Struktur laporan yang sering dirancang pada proses awal audit struktur makro. Dari laporan harus direncanakan. Hal ini merupakan tahapan penyajian, temuan audit, dan kerangka kasar dari bagian-bagian laporan. Juga struktur mikro laporan atau metode pengujiannya. Urgensi. Rencana ini disusun untuk menghadapi situasi ketika audit tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau yang direncanakan. Rencana konsistensi harus diantisipasi dan kerangkanya harus disiapkan untuk situasi berikut ini. Yang pertama, kekurangan staf. Yang kedua, itu tidak adanya bahan yang akan diaudit. Yang ketiga, indikasi bahwa kondisi proyek tidak material. Yang keempat, indikasi mendadak tentang adanya kecurangan atau kejahatan dalam pembuatan laporan di lapangan. Yang kelima, kerusakan komputer atau masalah perangkat lunak lainnya. Yang ketujuh, campur tangan manajemen puncak. Yang kedelapan, penarikan sumber audit. Yang kesembilan, kemajuan pekerjaan yang mungkin akan melebihi anggaran. Jadi yang kesembilan ini kekurangan anggaran. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yang bernama Happy Diana. Terima kasih. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Happy Diana. Saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh teman saya Emiliani Cistiami. Jadi di sini saya akan membahas beberapa subbab, dan subbab pertama yang akan saya bahas yaitu tim audit dengan pengarahan mandiri. Jadi tim audit dengan pengarahan mandiri ini merupakan sebuah unit operasional yang umumnya terdiri dari staf ahli dalam berbagai bidang audit dan memiliki kepemimpinan serta rotasi atau dasar-dasar lainnya. Jadi tim audit dengan pengarahan mandiri ini terpisah dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk. Di mana maksud dari bentuk manajemen tradisional yang gemuk itu merupakan bentuk manajemen yang beranggotakan direktur, wakil direktur, asisten direktur, supervisor, manajemen, dan karyawan. Jadi ya bentuk manajemen pada umumnya lah. Nah, tim ini tidak termasuk dalam bentuk manajemen tersebut. Jadi tim ini membuat keputusan sendiri, seringkali dengan bantuan ahli yang bersama pimpinan tim memberikan keahlian dan bantuan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bisa disimpulkan, tim audit dengan pengarahan mandiri ini merupakan sebuah tim yang beranggotakan staf-staf ahli dalam bidang audit dan juga memiliki kepemimpinan yang baik yang akan bekerja sama untuk mengaudit aktivitas-aktivitas perusahaan, dan dalam pengambilan keputusannya juga didukung oleh pimpinan-pimpinan tim, sehingga menurut saya tim ini bagus dan efektif sih dalam perusahaan karena mereka akan menghasilkan kinerja yang baik. Nah, tim audit dengan pengarahan mandiri ini menerima tanggung jawab atas pekerjaannya dan akan berbagi tanggung jawab juga bila terjadi kegagalan. Oleh karena itu, dengan adanya tim ini,
perusahaan yang memiliki tim audit seperti ini mengharapkan akan dihasilkannya beberapa manfaat. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama, perusahaan berharap akan ada evaluasi terhadap kualitas audit internal. Dan manfaat yang kedua yaitu adanya resolusi mengenai tujuan-tujuan dasar organisasi, independensi, pekerjaan audit yang tidak bagus, dan pengambilan keputusan yang tidak memadai. Jadi tim audit dengan pengarahan mandiri ini diharapkan dapat memberikan evaluasi dan resolusi terhadap perusahaan mengenai jika ada kinerja yang tidak bagus atau ada kegiatan-kegiatan yang kurang bagus atau kurang efektif dapat diperbaiki dengan adanya tim audit dengan pengarahan mandiri ini. Nah, selanjutnya materi yang akan saya bahas yaitu audit berhenti kemudian lanjut. Nah, audit berhenti kemudian lanjut ini merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk meningkatkan kuantitas audit dalam suatu perusahaan. Teknik audit berhenti kemudian lanjut ini dapat meningkatkan jumlah aktivitas audit internal dalam waktu tempo yang sama serta membantu menghilangkan audit dengan pengembalian yang rendah yang melewati proses penyaringan awal. Jadi konsep dasar dari teknik ini atau cara teknik ini dilakukan yaitu dengan cara menghentikan audit selama survei pendahuluan atau pada waktu lainnya jika aktivitas yang diaudit itu dirasa tidak ada indikasi adanya risiko yang substansial atau tidak ada temuan penyimpangan yang potensial. Nah, pada saat audit atas aktivitas perusahaan tersebut dihentikan, auditor akan pindah ke audit selanjutnya yang termasuk dalam rencana audit tahunan departemen yang dirasa lebih bernilai dibandingkan aktivitas sebelumnya yang ditinggalkan itu. Nah, teknik audit berhenti kemudian lanjut ini dianggap baik untuk diterapkan dalam perusahaan. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena teknik ini dapat memaksa tujuan aktivitas audit untuk memusatkan sumber dayanya pada hal-hal yang beresiko tinggi dan aktivitas dari perusahaan, serta memberikan komite audit keyakinan bahwa lebih banyak upaya audit yang bisa dihabiskan pada hal-hal tersebut daripada bidang-bidang yang beresiko rendah. Jadi dapat disimpulkan manfaat pertama yang diperoleh dari diterapkannya teknik ini, audit itu dapat dipaksa untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang dirasa tidak beresiko atau beresikonya itu rendah, dan mereka dapat beralih untuk mengaudit kegiatan-kegiatan atau aktivitas perusahaan yang beresiko tinggi sehingga hasilnya itu akan lebih bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian manfaat yang kedua yang dapat diperoleh dengan diterapkannya teknik ini yaitu memungkinkan fleksibilitas auditor untuk melakukan teknik ini guna mengurangi atau meningkatkan lingkup audit dan memotivasi auditor untuk berfokus pada aktivitas-aktivitas perusahaan yang akan menghasilkan temuan-temuan yang lebih bermanfaat dan bernilai tinggi bagi organisasi. Nah, jadi manfaat yang kedua ini kurang lebih dengan manfaat yang pertama. Jika pada manfaat yang pertama, auditor dipaksa untuk berfokus pada aktivitas perusahaan yang beresiko tinggi. Nah, jika di manfaat yang kedua ini, auditor dipaksa untuk lebih memokuskan pekerjaannya pada aktivitas-aktivitas perusahaan yang memiliki nilai lebih tinggi atau lebih bermanfaat bagi organisasi. Kemudian, manfaat ketiga yang akan diharapkan dapat diperoleh yaitu dapat meningkatkan jumlah audit di atas cakupan audit minimum karena auditor melakukan lebih banyak audit dengan jangka waktu yang lebih pendek setiap tahunnya. Tentu saja karena auditor akan meninggalkan aktivitas-aktivitas perusahaan yang dianggap tidak perlu diaudit dan berlanjut ke aktivitas selanjutnya sehingga jumlah audit setiap tahunnya akan lebih meningkat daripada jika tidak diberlakukan audit berhenti kemudian lanjut ini. Kemudian materi terakhir yang akan saya paparkan yaitu mengenai control self-assessment. Jadi control self-assessment ini merupakan sebuah inovasi yang bisa dibilang relatif baru yang sedang diterapkan oleh banyak organisasi berukuran besar untuk mendukung dalam beberapa kasus itu untuk menggantikan proses audit internal mereka. Jadi control self-assessment ini merupakan salah satu jenis audit partisipatif, di mana audit partisipatif itu merupakan sebuah proses yang menerapkan berbagai tingkat kemitraan antara auditor dan kliennya. Jika diterapkan dengan alasan yang wajar dan tulus, audit partisipatif ini akan memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar dalam mencapai tujuan audit.
Nah, konsep control self-assessment ini diwujudkan dalam bentuk partisipasi klien terhadap kontrol internal. Hal ini merupakan pengembangan dari konsep COSO mengenai kontrol internal. Metode yang digunakan dalam konsep ini atau cara-caranya yaitu dengan mengembangkan semacam pertemuan yang dilakukan oleh staff audit, tetapi hanya terdiri dari karyawan klien yang akan mengevaluasi dan mengukur aspek-aspek lunak dari kontrol internal. Nah, selama pertemuan ini dilakukan, akan didiskusikan hal-hal mengenai tujuan utama yang diberikan pada unit usaha klien dan tujuan pendukung, kesuksesan kontrol, hambatan-hambatan, dan rekomendasi, sehingga di kemudian hari, tindakan kinerja-kinerja yang dilakukan oleh auditor dan karyawan-karyawan klien akan memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih besar. Nah, hasil-hasil dari tahap audit tersebut atau tahap control self-assessment tersebut akan menjadi bagian laporan audit yang dijadwalkan atau bisa juga dilaporkan secara terpisah. Tahap laporan ini biasanya menggunakan grafik-grafik yang berhubungan dengan tujuan utama atau tujuan dasar dari aktivitas perusahaan yang diaudit. Nah, sekian. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Pelagia Ayu Aryani. Kepada Ayu, silakan Ayu. Baik, selanjutnya saya yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saya akan membahas tentang bagian-bagian pekerjaan lapangan, yaitu mulai dari proses pekerjaan lapangan. Proses untuk mendapatkan keyakinan secara sistematis dengan mengumpulkan bahan bukti secara objektif mengenai operasi, entitas, pengevaluasian, dan yang pertama, melihat apakah operasi tersebut memenuhi standar yang tepat diterima dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Adapun itu prosesnya, yang selanjutnya ada tujuan pekerjaan lapangan. Untuk membantu pemberian keyakinan dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang ada di program audit sesuai tujuan audit yang ingin dicapai. Selanjutnya, untuk tujuan-tujuan audit berbeda dengan tujuan operasi sebagaimana prosedur-prosedur audit, juga berbeda dari prosedur-prosedur operasi. Selanjutnya, audit SMART. Konsep SMART dikembangkan oleh audit pada Carolina Power and Light, singkatan dari Selective Monitoring and Assessment of Risk and Trends. Metode ini merupakan gabungan penentuan risiko dan audit analitas. Saya ulangi, audit analitis. Metode ini menggunakan indikator-indikator kunci sebagai elemen dasar dari proses audit. Terdapat 4 tahapan audit, yaitu yang pertama, pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang kedua, pengembangan indikator-indikator kunci untuk pengawasan dan penentuan. Yang ketiga, implementasi, dan yang keempat, pemeliharaan teknik-teknik audit SMART. Pemilihan bidang-bidang kunci untuk pengawasan didasarkan pada kriteria-kriteria berikut ini: risiko yang dihadapi organisasi, lingkungan kontrol, perubahan atau inisiatif baru, bidang-bidang masalah yang diketahui, kemampuan menggunakan teknik audit, berbantuan komputer secara efektif dari segi biaya, mutu informasi, likuiditas aset, kontrak-kontrak utama, manajemen, pengawasan, aktivitas oleh orang lain. Selanjutnya,
Carolina Power and Light menemukan hasil dari inovasi ini berupa efektivitas biaya yang didukung oleh audit internal tradisional. Berikut ini manfaat-manfaat utamanya. Ada 6. Yang pertama, meningkatkan pengguna metode-metode audit terbatas. Yang kedua, meningkatkan upaya audit, memperbanyak audit yang efektif. Yang keempat, identifikasi masalah secara tepat waktu. Yang kelima, meningkatkan deteksi kecurangan. Yang keenam, meningkatkan perencanaan audit tahunan. Yang terakhir, pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan hasil dengan standar. Akhirnya dilakukan evaluasi hasil-hasil pengukuran dan menentukan apakah temuan-temuan mereka mencerminkan kondisi yang baik atau buruk. Standar bisa ditemukan pada instruksi pekerjaan, arahan organisasi, anggaran, spesifikasi produk, praktik industri, standar minimum kontrol internal, GAAP, dan lain-lain. Baik, hanya ini yang saya jelaskan. Untuk bagian selanjutnya, rekan saya yang akan melanjutkan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang pengembangan standar. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa suatu standar wajar dan relevan, auditor meminta wakil lokal dan Dewan Keamanan Nasional atau yang biasa disebut sebagai National Safety Council untuk menelaah sebuah standar. Standar yang sudah divalidasi dibahas dengan manajemen klien dan diterima. Auditor kemudian dengan yakin menggunakan standar tersebut untuk dibandingkan dengan hasil pengukuran mereka. Dengan mengevaluasi kecukupan struktur organisasi sebagai sebuah sarana untuk menghadapi bencana potensial dan dengan masalah keselamatan, maka dibuat seperangkat kriteria untuk digunakan sebagai tolak ukur dalam mengukur kecukupan sistem kontrol. Nah, berikut ini adalah kriteria yang mencangkup masalah keamanan industrial, yaitu struktur, komposisi, dan operasi komite, rencana, program, praktik, dan industri implementasi, pengawasan, pemeriksaan, dan pelaporan aktivitas. Menurut Direktur Keselamatan Kerja dan Dewan Keselamatan Nasional Lokal, bahwa kriteria ini wajar dan lengkap. Struktur organisasi bersama dengan rencana dan program yang tepat untuk mengukur kriteria akan mencerminkan sistem kontrol yang memadai dan diterima oleh klien. Penggunaan tolak ukur. Seperti yang kita ketahui, tolak ukur merupakan pemilihan praktik terbaik yang dilakukan oleh organisasi lainnya atau oleh bagian organisasi itu sendiri yang dimaksudkan untuk membantu dalam pencapaian tujuan. Menurut Arthur Andersen, mereka yang telah melakukan studi praktik-praktik global terbaik atau yang biasa disebut sebagai Global Best Practices yang mengidentifikasi 11 tindakan yang tepat untuk menentukan aktivitas yang akan meningkatkan upaya organisasi. Kemudian aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi beberapa jenis kelompok, yaitu analisis proses audit, merencanakan studi, laksanakan studi, dapatkan pemahaman. Penggunaan tolak ukur adalah proses audit yang diterapkan pada disiplin ilmu audit internal secara utuh untuk mengidentifikasi metode yang inovatif dan produktif yang akan menghasilkan operasi audit internal yang lebih efisien. Tolak ukur dapat diterapkan ke filosofi dasar hubungan audit internal dengan organisasi ke organisasi dari fungsi audit. Proses perencanaan, penentuan risiko, dan proses evaluasi diri, pekerjaan lapangan, proses pelaporan, dan hubungan auditor eksternal dengan Dewan Komisaris.
Yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dimaksudkan untuk mencapai pertimbangan yang benar secara matematis dan untuk menyatakan pertimbangan dalam hal yang diketahui. Evaluasi jarang digunakan untuk menentukan nilai moneter, namun lebih pada menentukan hal-hal sejenis dalam istilah yang lebih dikenal. Namun, evaluasi melibatkan lebih dari sekedar perbandingan ukuran dengan standar. Konotasi numerik memungkinkan pengukuran dan evaluasi. Dua hal kunci pada pekerjaan lapangan untuk menelusuri jejak audit dengan penuh keselarasan. Evaluasi ini mencerminkan kemampuan untuk mengubah data mentah menjadi penilaian yang beralasan. Standar juga dievaluasi kelayakan dan kecukupannya dalam mengukur kemajuan terhadap tujuan dan sarana organisasi. Ketetapan standar untuk kondisi saat ini. Nah, selanjutnya adalah aspek operasi. Pengukuran yang dilakukan auditor internal akan diarahkan ke 3 aspek penting organisasi, yaitu kualitas. Tentukan apakah pesanan pembelian telah disetujui dengan semestinya dan mengandung semua spesifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Dan tentukan apakah perubahan dalam spesifikasi telah diserahkan kepada pemasok. Yang selanjutnya adalah biaya. Di sini ditentukan apakah daftar para pemasok yang memberi penawaran telah disetujui oleh penyedia departemen pembelian. Dan tentukan apakah penawaran kompetitif digunakan sebisa mungkin. Yang selanjutnya adalah jadwal. Tentukan apakah tanggal saat barang dibutuhkan tercantum dalam pesanan pembelian dan apakah tanggal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh organisasi pengguna. Dan kemudian menentukan apakah pegawai departemen pembelian secara rutin mengingatkan pemasok agar barang yang dibeli dapat diperoleh secara tepat waktu. Selamat pagi Bu Ridiana, perkenalkan saya Theo Lindasari. Saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Sylvia Henkis sebelumnya, di mana di sini saya akan membahas tentang pengujian. Pengujian ada 5 jenis, yaitu yang pertama, prosedur pemahaman atas pengendalian intern, yang kedua, pengujian pengendalian intern, yang ketiga, pengujian substantif atas transaksi, keempat, prosedur analitis, dan yang terakhir adalah pengujian terinci atas saldo. Prosedur pemahaman atas pengendalian intern dan pengujian pengendalian intern digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, sedangkan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo digunakan untuk memenuhi risiko deteksi yang direncanakan. Dalam bagian audit ini, auditor harus memusatkan perhatian pada perancangan dan pelaksanaan unsur-unsur dari pengendalian intern untuk merencanakan audit selanjutnya dengan efektif. Selanjutnya, di sini ada tujuan pengujian secara khusus. Tujuan pengujian secara khusus itu adalah untuk memperkirakan risiko pengendalian dalam setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Contohnya adalah memperkirakan tujuan ketepatan untuk transaksi pendapatan atau lemah, dan untuk tujuan eksistensi adalah sedang pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan kelayakan dari rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian intern khusus. Jadi pengendalian intern ini dapat dengan cara manual atau terotomatisasi. Selanjutnya, di sini ada prosedur pemahaman atas struktur pengendalian internal dilakukan untuk membantu auditor dalam menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Jadi, pengujian pengendalian akan membantu auditor dalam mengevaluasi apakah pengendalian atas transaksi sudah cukup efektif guna mendukung pengurangan penilaian risiko pengendalian.
sehingga mengurangi pengujian substantif serta menjadi dasar laporan auditor dalam hal penerapan pengendalian internal auditan. Selanjutnya, pengujian substantif adalah prosedur-prosedur audit yang didesain untuk menguji kesalahan dalam nilai rupiah yang mempengaruhi langsung kebenaran dari saldo-saldo dalam laporan keuangan. Salah saji atau monetary misstatement seperti itu adalah indikasi yang jelas dari salah saji dari akun-akun. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi. Jadi maksudnya tujuan dari pengujian substantif ini tuh untuk menentukan semua tujuan audit yang berkaitan dengan semua transaksi itu sudah terpenuhi atau belum untuk setiap kelas transaksinya. Selanjutnya, pendefinisian standar kinerja. Jadi standar kinerja atau performance standar adalah persyaratan tugas, fungsi atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Jadi ketika kita masuk di suatu perusahaan itu, seorang manajer atau pemimpin perusahaan itu akan membuatkan kita itu sebuah penetapan sasaran yang harus kita capai selama kita bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson pada 1999, ada 3 jenis dasar kriteria kinerja, yaitu yang pertama, kriteria berdasarkan sifat atau memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Jadi kriteria ini itu memusatkan diri pada karakteristik pribadi seorang karyawan. Jadi berdasarkan sama karakteristik pribadi karyawan tersebut. Selanjutnya, ada kriteria berdasarkan perilaku, yaitu kriteria yang penting bagi pekerjaan yang membutuhkan hubungan antar personal. Selanjutnya, ada kriteria berdasarkan hasil, yaitu kriteria yang fokus pada apa yang telah dicapai atau telah dihasilkan. Jadi kriteria yang terakhir ini tidak melihat kriteria yang pertama dan kriteria yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang populasi. Di sini populasi yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai tujuan audit. Jika tujuannya adalah memberi opini atas transaksi yang terjadi sejak audit terakhir, total transaksi mencerminkan populasi. Kemudian, jika tujuannya adalah memberi opini atas kecukupan, efektivitas, dan efisiensi sistem kontrol yang diterapkan saat ini, populasinya mungkin lebih terbatas. Next. Jadi kesimpulannya, dalam kedua kondisi, auditor harus mencari bukti-bukti untuk mendukung kewajaran jumlah dan material transaksi yang terlibat. Auditor harus menentukan karakter dan lokasi populasi untuk mengetahui apakah ada dokumen yang hilang dan memutuskan rencana pemilihan yang tepat. Selanjutnya, di sini ada metodologi pengambilan sampel yang akan dilakukan. Jadi, dalam pemilihan sampel harus mengikuti rencana yang paling sesuai dengan tujuan audit, baik melalui pertimbangan maupun menggunakan metode statistik. Pemilihan yang paling andal dilakukan berdasarkan daftar yang terpisah dari catatan transaksi itu sendiri. Jadi, dengan cara ini, auditor memiliki keyakinan yang lebih baik bahwa hal-hal yang dihilangkan dari dokumen akan dihilangkan. Selanjutnya, teknik-teknik pemeriksaan transaksi atau proses-proses terpilih. Populasi yang akan diuji harus dipertimbangkan sesuai tujuan audit.
Jika tujuannya adalah memberi opini atas transaksi yang terjadi sejak audit terakhir, total transaksi mencerminkan populasi. Baik, sekian presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih banyak karena perhatian dan partisipasinya dalam menonton video ini. Baiklah, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.